Halo, selamat sore semuanya. Salam sehat, sejahtera buat teman-teman. Cuaca di luar sana eh, sedang tidak baik-baik saja ya cuacanya. Jadi cuacanya dingin campur hujan, thunderstorm. Jadi kalau libur hari ini hati-hati jangan hiking. Ya, oke. Nah, di sini saya mau membahas tentang isu yang dari semalam rame di beranda ya, bahwa KJRI menyetujui tentang peraturan baru tentang job hopping. Sebenarnya tidak ada KJRI menyetujui, tetapi KJRI menyisipkan diplomasi mereka kepada Labor Department yang di Hong Kong yang notabene menginginkan pemerintah Hong Kong untuk mengetahui tentang sistem Indonesia, di mana tentang zero cost bagi CPMI. Dan selanjutnya adalah tentang jam kerja serta jam istirahat bagi PRTA. Tetapi yang ditekankan justru jam kerjanya, ya. Selama ini kita tahu bahwa kontrak kerja di Hong Kong itu bagi PRTA itu ada catatan khusus mandatory live-in. Mandatory live-in 24 jam di mana kita harus tinggal bersama majikan. Ya, jadi karena kita tinggal bersama majikan ini menjadikan kita untuk tempat istirahatnya tidak menentu, ya. Tidak menentu, banyak pula majikan yang mana tidak mampu menyediakan kamar privasi bagi pekerja Indonesia maupun pekerja migran di Hong Kong. Banyak sekali. Kenapa? Dikarenakan mandatory live-in ini satu kewajiban, sementara di Hong Kong sendiri flat itu tidak melulu selalu besar, ya kan? Flat itu tidak melulu selalu besar, flat itu tidak melulu orang Hong Kong itu can afford to buy the big house. So for the privacy for the helpers, that is quite difficult to accommodate for them. Most of the employer having this kind of problem and try to settle it with the helpers within win-win solution. The solution is, first, some of the employer rather to give them sharing a room. Second, some of the employer also offer them to sleep on the sofa, living room, or either in the kitchen. That is not really inappropriate, but some of the employer really doing that. And because of the privacy and the room we don't have a private, we could not rest well. Nah, di sini permasalahannya ya sebenarnya. Jadi untuk saat ini mengapa di KJRI kemarin ada diplomasi seperti ini, karena dulu sebenarnya KJRI tidak pernah ya ada isu-isu seperti ini. Padahal job hopping itu sejak 2014, job hopping 2013 itu sudah mulai digodok, kemudian disahkan di 2014 tanggal 29 September, di mana berbarengan kenaikan gaji waktu itu. Dan untuk job hopping yang pertama adalah alasannya karena komplain dari majikan banyaknya PRTA yang memutus kontrak atas dasar uang tiket dan juga pesangon. Padahal perlu diketahui bahwa di luar sana tidak ada yang namanya majikan itu kadang membelikan tiket dengan tanpa bagasi, ya kan? Hingga akhirnya KJRI Hong Kong menambahkan pada letter of application sebelum approval kontrak kerja itu penambahan di sana bahwa majikan wajib menyediakan tiket plus bagasi. Jadi untuk KJRI sudah dari sini sudah satu step lebih baik ya. Terus yang kedua, catatan yang berikutnya, setelah pandemi job hopping diringkap kembali dengan cara berbeda, dengan alasan yang berbeda lagi, dengan menyatakan bahwa banyaknya PRTA yang mengundurkan diri dengan untuk mencari gaji lebih tinggi. Padahal di sana, di luar sana banyak sekali majikan yang memberikan offer gaji lebih tinggi, dan itu tidak salah bagi PRTA mencari gaji lebih tinggi. And it's normal for everyone here, for every domestic helpers. It's not only domestic helpers. I think for the worker, if they try to choose with whom they work for, and including how much the salary they aim for, it is normal. But just because of this, most of the employer having accused all the helpers only would like to have a jumping stone. Nah, di sini employer atau majikan mengarahkan bahwa banyaknya PRTA memutus kontrak selain karena
Anda tidak pulang ke negara asal pun dipermasalahkan. Nah, itu kenapa banyaknya kasus akhirnya teman-teman menunggu visa di Macau tidak di-approve, ya kan? Dikarenakan itu tadi, atau menjawab beberapa pertanyaan di saat Anda menunggu visa. Anda tinggal di mana, ada di mana, adakah Anda part-time, ya kan? Nah, dibayar atau tidak, pertanyaan itu wajib dijawab, ya. Dikarenakan adanya laporan majikan yang seperti ini. Dan untuk isu job hopping yang terbaru adalah, saya nggak tahu KJRI bagaimana memandangnya ya, tetapi sesuai dengan yang disampaikan pemberitaan sebelumnya bahwa Labor Department mengadakan public consultation mulai dari tanggal 21 Maret kemarin hingga 15 Mei 2023. Yaitu apa? Labor Department mencari opini publik termasuk opini majikan dan juga opini agensi berikut opini kita sebagai PRTA. Jadi kalau teman-teman kemarin bertanya, kenapa sih Mbak Kontreng bikin video itu? Ya, kenapa sih Mbak Kontreng bikin video bahwa Leia yang lem hosin lego lo lego kungyan jauh lo ma. Nah, itu adalah dikarenakan adanya revisi ulang peraturan tentang perpindahan majikan, di mana setiap pekerja wajib pulang ke negara asal. Kalau sudah seperti itu, apapun alasannya, meskipun Anda finish kontrak, maka itu akan merubah Ordinance Employment Contract. Kalau Ordinance Employment Contract sampai dirubah, di sini PRTA nasibnya akan sangat-sangat berbahaya. Nah, jadi di sini mungkin KJRI kurang take note ya bahwa masalah ini ya. Jadi KJRI hanya fokus kepada apa? Fokus kepada jam kerja dan zero cost-nya agar diloloskan. Tapi mereka lupa apakah efek samping dari zero cost ini terhadap PRTA. Kita bayar, kita ke Hong Kong bayar, kita dengan potongan gaji saja majikan masih memperbudak kita kadang. Masih menyepelekan kita. Kita bayar loh ya. Bagaimana kalau kita sampai tidak bayar? Dinyatakan tidak bayar sama sekali. Seharusnya kata zero cost ini diganti ya, diganti dengan kalimat lain bahwa kita tetap membayar. Zero cost ini bukan berarti PRTA tidak membayar. The zero cost plan from the Indonesian government actually is not totally zero cost, that we don't pay any single penny before the training. Every single domestic helpers, before they came to Hong Kong, before they being hired, they already have to pay to the training center in Indonesia. I do hope all the employer now watching and please share this video. I want them to know we are worker, job seeker from the Indonesia. It doesn't mean we don't pay any single penny. We already paid. We have to pay before the training done. So this one has to take a note. Jadi di sini harus dicatat ya, karena pembiayaan itu tidak ada hubungannya dengan Labor Department. Di saat pertemuan tanggal 5 kemarin waktu di Mongkok, itu juga ada yang menyinggung masalah overcharging. Dan pihak Labor Department menjelaskan, that is unrelated to Labor Department about your cost living in Indonesia for the training cost. Jadi di sini yang perlu dicatat ya. Jadi selama ini mungkin teman-teman kurang paham bahwa peraturan baru belum diketok, tetapi masih menunggu pendapat publik termasuk kalian ya, termasuk kalian. Kalau kalian meresponnya bahwa nggak usah bingung lah, peraturan ya peraturan, kita ngikut saja, tetapi fakta di lapangan kalian di saat kalian cuman dikasih mie saja, uang makan kalian nggak dikasih, sementara makan kalian itu hanya dikasih makan yang tidak layak, kalian masih komplain kan? Kalian masih gerundel di Facebook. Kenapa? Kenapa kalian gerundel di Facebook? Kenapa kalian tidak mengumpulkan pendapat kalian dan pengalaman kalian kepada JBMI biar itu diangkat isunya? Karena yang mewakili suara-suara kalian adalah JBMI termasuk IMWU. Mereka yang diundang untuk mewakili suara kalian. Jadi manfaatkan gitu loh. Manfaatkan sekarang, jangan justru kalian heboh dengan menyikapinya dengan apa ya? Dengan saling menyalahkan satu sama lain. Tidak ya. Jadi di sini kesempatan kalian bersuara. Every single of you have the right to have to speak up.
Jadi di sini sampaikan, ya kan? Ya, terus banyak lagi yang di luar sana dipekerjakan tidak sesuai kontrak dengan melebihi, yaitu tidak sesuai alamat, disuruh bekerja ke lebih dari satu rumah. Banyak. Tapi kenapa kalian tidak mau bicara? Ya kan? Majikan memanipulasi kalian dengan menambah uang tambahan dan juga menganggap kalian sebagai keluarga yang notabene sebenarnya itu adalah manipulasi. Ya, jadi di sini harap dicatat. Yang pertama, catatan job hopping kali ini adalah isunya bahwa Labor Department menerima laporan masa pandemi. Artinya 3 tahun kemarin mereka memberikan kompensasi atas laporan majikan kalian yang mencari job gaji lebih tinggi. Nggak lucu kan? But the mental damage that is no one can see and unseen, there is no one notice it. A lot of domestic helper within 3 years, they have been mental damage and abusive by the employer. This one nobody knows. Nobody knows. And nobody take a note on it. Nah, kenapa saya bilang mental abuse? Karena majikan tidak lagi seperti dulu lagi. Because employer is not a full employer, is not like the old time. That is about the case Erwiana Sulistianingsih, Kartika Puspitasari, and Anis. Maybe you remember about, you forgotten about Anis case. Di mana Anis anak Ponorogo yang baru bekerja berapa bulan ini jarinya dipotong sama majikannya, kalah di pengadilan, Mbak. Kalah di pengadilan. Kenapa? Karena tidak cukup bukti. Bagaimana membuktikan? Karena di dalam rumah hanya ada majikan dengan pekerja. It's hardly to find an evidence for the helpers if we have to clarify what the reason we resign the job. But again, we have to understand that people resign the job is not because of the pay. It's a bad pay. Or because of the bad day? No. Or we don't like the job? No. Totally no. People leaving the job is because the bad boss. Yeah. People leaving the job is because the bad boss and the bad environment itself. And this one, I don't understand why Indonesian consulate didn't mention it. It's mistreat to the helpers, which is unseen. Totally unseen. And we try to against it, but if we give the evidence, that will be against us with the privacy policy. Jadi di sini yang kita kesusahannya PRTA itu selalu di push dengan privacy policy atau undang-undang keprivasian, ya, yang notabene kita dilarang memotret rumah majikan, kita dilarang mengambil bukti, bahkan kadang HP kita dirampas, ya kan? Ya, kalau kalian bisa speak up is fine. Kalau kalian nggak bisa speak up, diusahakan membuat catatan. Meskipun catatan itu tidak indah, catatan itu tidak tulisannya bagus, tapi minimal kalian punya catatan tanggal, jam, dan kejadian serta respon majikan bagaimana. Nah, di sini sekali lagi masalah job hopping isu kali ini adalah merevisi tentang perpindahan majikan dari PRTA ke majikan lainnya. Jadi diperhatikan, mari kita kawal jangan sampai undang-undangnya atau jangan sampai kontrak kerja nomor 10, 11, dan 12 itu diubah. Jangan sampai. Jadi kalian PRTA sebagai buruh migran jangan mau dimanipulasi orang yang bukan PRTA mengatasnamakan PRTA. Bekerja sama kalian harusnya satu suara, berjuang untuk PRTA sendiri. Karena kalian sedang terancam. Kalau sampai ordinance kalian nanti digeser, kita yang rugi semuanya. Di saat bicara peraturan itu menyeluruh. Di saat Anda individu itu berbeda. So far Hong Kong, the government, the regulation is really best from other country, and I dare to say that it's because a lot of support from everyone. Support from the association, support from the labor department, support from every domestic helper who's sharing the information. But the worst part is the domestic helpers itself didn't care about what they are doing. Didn't care what their own needs. Di sini masalahnya, ya kan? Masalahnya Hong Kong itu sebenarnya hukumnya, peraturannya sudah sangat bagus, sangat clear, ya. The regulation, the obligation is very clear indeed. Ya. Jadi di sini but the problem is the person. Ya. The problem is the person, but we can't control any individual. What we can do, that's we do our best to be better.
Jadi di sini teman-teman mari belajar bersama memahami, menyikapi satu pernyataan. JPMI kecewa, tidak salah. Harus kecewa. Ya, harus kecewa. Kalau kalian nggak kecewa, berarti kalian bodoh. Ya, cuman ekspresi kekecewaannya akan berbeda. Secara individu dengan secara organisasi akan berbeda. JPMI adalah organisasi progresif. Mereka menyatakan kekecewaannya demikian. Itu sudah sangat benar. Saya sangat setuju. Ya. Terus kenapa saya tidak seperti itu? Karena saya individu. Itu berbeda. Tetapi bukan berarti kalian tidak berhak juga bersuara. Kalian berhak bersuara, Mbak. Tampungkan suara kalian, titipkan suara kalian, ya kan? Nah, terus di sini apakah peran agensi juga membantu PRTA? No. Agensi akan aktif membantu jika majikan yang komplain. Tetapi jika PRTA yang komplain, mereka pasif. Ini kebanyakan. Kenapa? Karena agensi hanya bekerja saat dibayar. Ya, jadi sekali lagi ikuti posnya dan mulailah Anda stop untuk share hal-hal yang tidak penting. Karena kali ini kebijakan yang direvisi. Ya, jadi bukan masalah lain-lainnya. Kebijakan perpindahan majikan yang direvisi. Perhatikan jangan sampai pasal 10, 11, 12 sampai tergeser. Itu saja. Kayak